Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pembelajarannya dimulai, silakan kalian lihat dulu di samping kalian atau di bawah kalian ada sampah atau tidak. Kalau misalnya ada, silakan dibuang dulu. Ada? Ada. Oke, kalau misalnya tidak ada, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa agar pembelajarannya diberikan kelancaran dan bermanfaat. Iya. Tangan dilipat, kepala menunduk, doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Siap. Silakan bukunya dipersiapkan. Kalau misalnya buku yang lain atau pelajaran lain boleh dimasukkan ya. Buku bahasa Indonesianya boleh dibuka. Oke, sudah siap? Siap. Oke, sekretaris siapa yang hari ini tidak hadir? Asyifa kenapa? Sakit. Oke, sakit. Asyifa sakit, kita doakan Asyifa biar lekas sembuh agar bisa kembali berkumpul sama kalian untuk mengikuti pembelajaran yang lain juga ya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita ikut siap-siap dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks fabel. Nih, dari layar depan ini udah ketahuan kan kalau misalnya teks fabel ini menceritakan tentang apa nih? Gambarnya nih. Hewan. Hewan. Ada yang udah pernah baca cerita tentang hewan? Pasti udah ya, waktu kecil pasti diceritain tentang si kancil. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari teks fabel. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu guys. Oke, kita nyanyi biar kalian semangat. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri dulu. Yang semangat ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, tadi udah semangat menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kalian setiap sebelum belajar udah sering nyanyi lagu wajib nasional kan, berarti udah banyak nih pemahamannya tentang lagu-lagu wajib nasionalnya. Nah, sekarang biar kalian konsentrasi mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan ngetes konsentrasi kalian dulu dengan cara seperti biasa, yaitu tepuk. Kalau misalnya namanya tepuk langit, kalau misalnya Ibu bilang tepuk merah satu kali saja. Habis merah apa? Kuning. Oke, kalau misalnya tepuk kuning itu berarti 2 kali. Kalau misalnya hijau berarti 3 kali. Ya, 1, 2, 3, merah, kuning, hijau. Kayak gitu. Kalau misalnya Ibu bilang abu-abu, tepuk abu misalnya kayak gitu ya. Kalian gitu. Bunyinya gitu. Yes, tak usah tepuk. Oke, paham? Oke. Coba dicoba dulu ya satu kali ya. Tepuk pelangi. Tepuk pelangi, bukan? Tepuk pelangi. Tepuk pelangi. Tepuk merah. Tepuk kuning. Tepuk hijau. Tepuk hijau. Tepuk hijau. Tepuk abu.
Oke. Tepung merah, tepung hijau, tepung abu. Ada yang ini. Tepung abu, tepung abu. Oke, tepuk tangan buat kita. Oke, ya. Nanti kalian sudah siap. Oke. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tes label. Tapi sebelumnya ini mau nanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Oke, Adit? Pengertian teks fabel. Pengertian teks fabel. Apa pengertiannya? Teks fabel adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Berperilaku seperti manusia. Tokohnya itu adalah hewan. Kalau misalnya biasanya cerpen itu kan tokohnya adalah manusia kan? Tapi kalau misalnya teks fabel itu adalah tokohnya hewan yang memiliki karakter seperti manusia. Lalu apa lagi? Sabira, Teks fabel. struktur teks fabel. Kalau misalnya kalian mau nulis teks fabel, itu harus ada strukturnya. Apa ya? Komplikasi, orientasi, resolusi, sama kode. Komplikasi dulu kata sudah. Komplikasi, orientasi, resolusi, sama kode. Benar atau salah? Benar. Komplikasi dulu kah? Masalah dulu kah? Biasanya apa dulu? Orientasi dulu ya, orientasi pengenalan dulu, orientasi, komplikasi, resolusi dan kode. Oke, ada lagi? Unsur teks fabel. Unsur teks fabel ada apa aja? Ada latar. Tokohnya siapa? Watak sama bagaimana? Kan mirip ya kayak unsur dari novel kalau enggak cerpen. Ada lagi? Queen? Mengidentifikasi isi teks fabel, lebih ke isinya itu tentang apa ya, seperti itu ya. Oke, hari ini, nah ini yang tadi diutarakan sama teman-teman kalian. Hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kembali isinya, isi teks fabel. Nah biasanya kalian kan kalau misalnya udah baca buku, nonton film, terus misalnya mengunjungi sesuatu, pasti kalian itu besoknya atau misalnya kapan gitu pasti cerita ke temannya kan. Nah ini sama nih, kalian nanti baca atau misalnya menyaksikan, nonton cerita yang nanti bakal ibu kasih tentang teks fabel, kalian ceritain lagi ke temannya, kira-kira cerita fabel yang kalian dapat itu isinya apa ya. Nah tapi biasanya kalau misalnya menceritakan kembali itu kalian menceritakannya sendiri nih dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya sekarang kalian nanti ceritanya itu berantai. Tahu kan berantai berarti bersambung ya, antara siswa satu nyambung lagi ceritanya ke siswa yang kedua, begitu pun selanjutnya sampai ceritanya itu selesai. Paham? Oke. Selanjutnya nah ini adalah kompetensi inti, yaitu menceritakan kembali isi teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar ya. Lalu indikator pencapaiannya kalian harus bisa menceritakan kembali nih isi teks fabel secara lisan ya. Jadi nanti kalian nulis atau ngomong? Ngomong ya. Lalu tujuan pembelajarannya adalah kalian melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik berbasis TPRCK dengan model pembelajaran PBL peserta didik mampu. Jadi kalian nanti terakhirnya ini harus mampu menceritakan kembali isi teks fabel secara lisan. Gitu ya. Jadi intinya hari ini adalah kalian bercerita kepada teman kalian tentang teks. Nah ini Bu, nanti kita ngapain aja sih hari ini belajarnya, urusan langkah-langkahnya itu ngapain aja misalnya. Yang pertama, nih nanti Ibu bakal nge-share video, nanti kita tonton bareng-bareng kira-kira pokoknya nanti kalian simak yang video tersebut itu menyeritain tentang apa literasi digitalnya. Yang kedua nanti Ibu akan bagikan kalian kelompok untuk nanti kalian diskusi untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, nanti kalian setelah diskusinya itu ngapain selain kerjain LKPD kalian nanti tadi kan Ibu udah bilang kalau misalnya hari ini kita bakal cerita berantai. Ya, berarti harus ada pembagiannya dong. Ya, antara siswa satu itu bagiannya yang mana ya? Misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalian diskusikan. Nanti saya bagian yang ini ya, bagian yang pertama, kalian bagian yang kedua, begitu seterusnya. Gitu.
dari kelompok kalian dan 1 dari ibu yang tadi, ya. Nah, selanjutnya nanti ada terakhir itu ada refleksi pembelajaran. Nanti kalian ibu kasih link untuk mengisi kira-kira pembelajaran hari ini tuh perasaan kalian seperti apa, ya. Oke, ini kita simak dulu ya literasi digitalnya dan coba kalian tolong simak. Dongeng dan cerita anak. Ini channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Seri Kancil, persahabatan bebek dan tupai. Hari ini terasa sangat teduh. Gemercik air terjun menambah asri suasana hutan Flona. Semua hewan sangat menikmatinya, termasuk Desi bebek dan Koko tupai. Mereka berdua ini sudah lama bersahabat. Selamat pagi, Koko tupai. Hari ini kau kelihatan cerah sekali. Sepertinya kau sedang gembira. Jangan-jangan kau punya kabar bagus ya? Hihihi, tahu saja kalau aku punya kabar bagus. Dengar, sekarang dua jambu air sedang mengandungnya. Apakah kamu mau jambu air, Desi? Tentu saja aku mau. Pasti segar sekali dinikmati jika sedang panas-panas begini. Sayangnya, pohon jambu air tersebut berada di seberang sungai ini. Aku tidak bisa menyeberanginya. Aku pun juga tak berani menyeberanginya jika sendirian. Lagi pula, jika sudah sampai di pohon jambu, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana sebaiknya ya? Bagaimana kalau meminta pendapat Kancil? Dia pasti punya ide bagus, Bunda. Ide bagus? Yuk, Kak, kita temui si Kancil. Oke, dia pasti mau membantu. Tak lama, Desi bebek dan Koko tupai pun menemui Kancil. Selamat pagi, Kancil. Sedang sarapan? Selamat pagi, Koko. Selamat pagi, Desi. Tumben nih, pagi-pagi sudah kesini. Ada yang bisa aku bantu? Kami butuh pendapatmu, Kancil. Kami berdua hendak memanen jambu air yang ada di seberang sungai. Sekarang sedang nanam-nanamnya. Namun, kami memiliki kendala. Kami tidak bisa menyeberangi sungai. Tupai terlalu kecil untuk menyeberang. Sedang aku tak berani karena arus terlalu deras. Terlebih, aku tidak bisa memanjat. Apakah kamu punya saran untuk kami? Sebenarnya aku punya ide. Desi, ajaklah teman-teman bebekmu ke tepian sungai. Teman-temanku? Baiklah, akan kuajak mereka ke tepian sungai. Kira-kira buat apa harus mengajak teman-temanku? Entahlah, aku juga tidak tahu. Meskipun bingung, bebek dan tupai menuruti permintaan si Kancil. Beberapa saat kemudian, Kancil, tupai, dan para bebek sudah berada di tepi sungai. Nah, sekarang para bebek, masuklah ke dalam sungai dan berjajarlah dengan saling berpegangan. Para bebek menuruti perintah Kancil. Dengan hati-hati, mereka berjajar selebar sungai. Nah, Koko, sekarang kamu mempunyai jembatan. Lokatilah tubuh para bebek untuk menyeberang. Ah, benar juga. Sekarang aku bisa menyeberang dan mengambilkan jambu untuk kalian semua. Tunggu sebentar ya, bebek. Aku akan mengambilkan jambunya untuk kalian semua. Dengan badan kecilnya, Koko tupai memanjat pohon jambu dengan lincah. Wah, jambunya benar-benar segar.
Akhirnya, koko tupai, bebek, dan kancil pun dapat menikmati jamur air berkat hasil kerjasama yang kompak. Riri, kumpulan dongeng dan Oke. Udah disimak kan tadi ceritanya tentang apa? Oke, Ibu mau tanya dulu, ada tidak yang bisa menceritakan kembali tadi itu ceritanya tentang apa ya? Bu, saya tahu tentang jamurnya diapain? Oke? Oke, ada Adit. Persahabatan bebek dan tupai yang ingin mengambil jamur di seberang tapi tidak tahu caranya dan menanyakan hal tersebut kepada kancil. Terus apa saran si kancil apa? Saran kancil menyuruh Desi mengumpulkan teman-temannya dan setelah teman-temannya datang mereka suruh berpegangan dengan erat dan mereka membuat jembatan untuk koko si tupai menyeberang dan mengambil apelnya. Apel. Jambu. Oke, jadi tadi itu ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Si Desi, bebeknya namanya Desi kan? Desi. Terus tupai itu namanya Koko. Itu pengen ngambil jambu tapi nggak bisa nyebrang karena ada jembatan. Terus habis itu mereka minta saran ke si Kancil. Kancil ngasih saran kalau misalnya Desi bawa aja teman-teman kalian untuk jadi jembatan biar si tupai itu bisa nyebrang dan ngambil jambu untuk mereka seperti itu. Oke, jadi nanti seperti ini kalian nanti dikasih tes, kalian harus bisa menceritakan kembali. Boleh pakai bahasa kalian sendiri, yang penting intinya ceritanya tersampaikan, ya. Ceritanya komplit dari awal sampai terakhir. Gak boleh ada yang bilang. Kalau misalnya ada yang bilang berarti dia ceritanya ada yang bolong. Maksudnya nggak nyampe gitu maksudnya. Ya. Selanjutnya, nah, kalau misalnya tadi Adi sudah menceritakan kembali, nah berarti coba Ibu pengen tahu ada unsur apa aja di dalam teks yang tadi ya. Ayo siapa yang tadi nyaksiin unsurnya tadi udah Cika bilang, Bu, unsur itu berarti ada pokok, ada amanat, ada latar, terus habis itu ada apa lagi? Ada wataknya juga si tokohnya ini kayak gimana. Nah ayo yang tadi diisi persahabatan tupai dan bebek ya, itu ada unsur apa aja? Ayo, ada watak. Wataknya apa? Watak? Oke, Melita. Desi si penolong. Oke, pintar si Desi itu si bebek ya. Terus? Koko tupai, dermawan, dan penolong. Ya, si Koko tupai itu dermawan, dia mau ngambilin, terus habis itu dia mau bagi-bagi. Ya, terus apa lagi? Terus kancil cerdik. Oke, si kancil cerdik karena dia masih ide nih gimana caranya dia bisa nyebrang. Terus apa lagi? Itu tadi wataknya. Wataknya. Terus ada tokohnya? Ada. Oke, Anissa, tokoh. Desi bebek. Desi si bebek. Terus koko tupai. Koko si tupai Dan dan kancil. Tokohnya hanya tiga ya. Karena tadi ada siapa? Bebek yang kecil ya, anak bebek yang bilang bundar sama ininya sama bebek. Terus ada siapa lagi? Ada apa lagi? Ada latar. Oke, gak usah latar apa aja. Ada hutan dan sungai. Oke, ada hutan, latar tempat itu ada hutan dan sungai. Terus Latar waktu siang hari. latar waktunya siang hari kan tadi masih terang soalnya belum gelap ya. Terus Latar suasananya membingungkan dan menyenangkan. nah, membingungkannya pas gimana? Pas itu pengen lewatin Sungai tapi nggak nggak bisa. Nah, terus kalau saya menyenangkan kan bisa membuat yang ya bisa mengambil jarum dan bagi-bagi. Oke, coba kita lihat. Nah, ya betul, sangat hebat kalian tadi yang sudah jawab. Seperti ini ya, unsur-unsurnya tadi ada tokoh, watak, latar, sama amanat. Oh iya, amanatnya yang tadi ya. Oke, sekarang Ibu sudah membagi kelompok
Sudah? Oke, kalau misalnya sudah, Ibu punya penanda kalian sebagai saya kelompok mana ya? Nah, silakan perwakilan kelompoknya diambil. Nih, ini tolong dikalungkan ya medali-medaliannya ya. Kelompok apa tadi tak? Itu. Ingat, yang kedua kelompok gajah. Gajah mana gajah? Nah, gajah. Ketiga zebra. Dikalungkan ya. Yang keempat adalah sudah dikalungkan. Ada yang kekecilan? Ada ya? Kasih. Oke, mau ngapain aja sih kita kerja kelompoknya? Kita lihat dulu tugasnya. Nah, nanti kalian kan bakal dapat nanti apa bedanya? Nanti pasti ya bedanya. Dilihat dulu langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Nah, nanti kalian membaca secara berulang teks fabel yang nanti kalian dapat. Yang kedua mengidentifikasi tadi tokohnya siapa ya, warnanya sama alurnya kayak gimana ya misalnya dari awal sampai akhir kayak gitu. Yang ketiga mencatat hal penting, yaitu nanti pas kalian dibagi nih karena kan itu tadi bilangnya berantai ya, kalau berantai berarti harus dibagi-bagi kan, kalian bagian yang mana, kalian tuh bagian yang mana. Nah kalian tulis bagian kalian ya, tulis bagian kalian. Nanti kalian tulis di kertas, nanti kalian tinggal gunting lalu tempelkan di LKPD di belakangnya. Misalnya jika kebagian siswa yang pertama, berarti kita kebagian orientasi biasanya perkenalan. Nanti jika tulis tuh di kertas kita, baru nanti digunting terus ditempel bagian ini ya, bagian sini. Jadi nanti LKPD-nya ini dikumpulkan ada cerita nih dari awal sampai akhir. Paham? Nah, lalu setelah itu kalian melisangkan kembali secara berantai di depan. Ya. Jadi nanti ibu suruh misalnya kelompok gajah, misalnya kayak gitu ya. Terus atau enggak kalian punya gerakan yang menunjukkan kalau kalian kelompok gajah itu boleh dipakai. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini LKPD-nya silahkan dibagi dulu kelompok 3. Kelompok 3 itu zebra up ya zebra. Kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Nah, cara pengisiannya Ibu jelaskan dulu. Jadi setiap kelompok memiliki barcode yang berbeda-beda. Di dalamnya nanti ada videonya. Silahkan kalian nanti pindai. Kalian bawa handphone kan? Silahkan nanti kalian pindai barcode yang ada di sini untuk melihat kalian dapat cerita apa ya. Kalian tonton dulu ceritanya, ya. Setelah itu sebelum ke sini nih, sebelum nanti ke yang menggunting bagian-bagian kalian tulis di kertas di buku bahasa Indonesia kalian kira-kira unsurnya apa aja ya. Unsurnya yang harus kalian cari itu ini, tokohnya siapa, terus latarnya di mana. Latar itu ada 3 ya tadi yang dialkan ini, tempat, waktu, sama suasana. Sama watak si A-nya apa, B-nya apa, lalu terakhir ada amanah. Ini ditulis di buku kalian, tapi nanti yang di LKPD adalah bagian-bagian kalian. Jadi sebelum nanti kalian ke bagian kalian ini ya. Di LKPD-nya ada ya jangan lupa di sini ada judul fabelnya apa, dicatat di fabelnya itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nama kelompoknya ditulis, misalnya kelompok jerapah, tulis jerapah, ya. Nah, kalian harus tahu dulu nih rubrik penilaian keterampilan berbicara atau menceritakan kembali itu yang dinilai apa aja sih biar nanti kalian bisa mempersiapkan. Yang pertama nih kelengkapan cerita, ya. Kelengkapan cerita itu berarti ceritanya harus lengkap dari awal sampai akhir. Ya, dari orang pertama sampai orang keempat, ya. Tidak boleh ada yang bolong. Kalau yang bolong berarti nanti ceritanya itu nggak nyampe ke teman kalian, ya. Lalu ada kelancaran penyampaian
Kalian relax aja. Gimana caranya kalian menyampaikan kepada teman-teman kalian pakai bahasa kalian sendiri, pakai bahasa Indonesia maksudnya ya. Kalian bercerita aja kayak kalian bercerita biasa, kayak gitu ya. Gak usah misalnya untuk salah misalnya kayak gitu. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Terus yang terakhir adalah pemilihan diksi atau pemilihan katanya yang benar. Ya, jangan sampai kalian mengeluarkan bahasa yang kasar. Oke, paham? Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi sana. Ya, dipindahin dulu. Sampai handphonenya boleh dibuka. Handphonenya boleh dibuka. Ini dibantu kalau kalian untuk waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu berapa menit? Sampai kalian ini ya, sampai kalian bagi terus itu kalian menghafalnya. Oke? Untuk pengerjaan LKPD sampai kalian nanti mau bercerita, Ibu kasih waktu 15 menit. Ada bawa gunting kan? Gunting dan lem. Yang penting perwakilan kelompoknya ada gunting dan lemnya. Ya, jangan sampai pinjam ke tetangga ya. Takutnya kalian memang sendirinya. Jadi jangan pelit kan?
kelompok apa teh Hegel kan kelompok belajar. Mana kelompoknya udah dibagi-bagi? Ini satu orang yang jadi ini bagi. Jadi mana kita pakai? Kalau ada pertanyaan boleh ke depan ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ke depan. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Sudah sama mana waktunya nih? Kalau misalnya nggak cukup gimana? Begitu. Boleh nggak di belakangnya? Boleh. Kalau misalnya benar-benar nggak muat nih di lembar yang pengisiannya, kayak gitu ya di belakang boleh. Tapi harus dikasih tahu itu tuh bagian ceritanya bagian 1, 2, 3 atau 4 di atasnya ya. Wah. Jadi
ini kelompok si Ira nih. Ini kelompok apa? Gajah. Jadi ada gajahnya nggak? Ada di sini lah. Jadi ada gajahnya nggak? Kelompok zebra. Oke, kita lihat waktunya berapa lagi. Oke, 12 menit lagi ya. Kalau udah ditempel, kalian kan membaca nih, pasti sebelum kalian nulis kalian kok jadi saya bagian ini. Nah, berarti secara tidak langsung kalian bakal apa yang bagian ini. Udah boleh ditempel. Ingat nempelnya jangan Jessica mesti udah. Gitu. Nanti pas kalian maju, AKPD-nya dikumpulkan ya dulu ya. Nanti itu bakal kira-kira kalian ceritakan itu. Kelompok zebra udah selesai kayaknya kelompok zebra. Nanti tinggal siap untuk ya pertama sekarang boleh di bagian-bagiannya sama teman-teman yang lain. Sudah kelompok yang ini.
Sudah? Kira-kira kelompok yang mana yang mau duluan? Apa mau ibu yang sini aja ya? Ibu yang sini jangan. Ibu nunggu kalian gak ada yang maju. Oke, kalau enggak kita di belakang aja. Waktunya 5 menit lagi. Oke, sudah? Waktunya sudah habis, silakan. Oke. Siapa sudah selesai? Hari ini? Ayo. Kita mulai dengarkan cerita dari teman-teman. Ya, dari teman-teman kalian. Gini teknisnya. Nanti biar seperti biasa kita bikin pembagian. Ya, nomor urutan dari maju ini. Setelah itu, tolong yang lainnya perhatikan ketika kelompok lain sedang menceritakan. Ya, nanti setelah itu ibu minta komentar dari kalian. Ya, kira-kira kelompok ini tuh tadi nyeritainnya kayak gimana ya, seperti itu ya. Gak apa-apa kalau misalnya sarannya negatif, berarti nanti buat pembelajaran kelompok tersebut kalau misalnya nanti ada bercerita lagi, berarti harus lebih baik lagi sarannya. Oke? Udah siap nih kita screen dulu ya. Tada. Kelompok aja kita kelompok aja. Ambilin boleh.
Kami dari kelompok gajah ingin menceritakan tentang rubah dan babi hutan. Oke, bisa rubah dan babi hutan. Silakan diceritakan. Dedaunan di hutan Sulana. Dedaunan di hutan Sulana berbayang-bayang kecil angin. Meleburkan hati bagi siapa saja yang melewati berbagai pepohonan di sini. Boleh diulang. Dedaunan di hutan Sulana berbayang-bayang kecil angin. Meleburkan hati bagi siapa saja yang melewati berbagai pepohonan di sini. Masuk si lubang, dia merupakan salah satu penghuni hutan Sulana. Di hari yang indah seperti ini paling cocok untuk berjalan-jalan. Sudah lama aku tidak melewati lagi ini. Kalau tidak salah, di depan sana ada rumah guru-guru. Pasti asyik juga bisa melihatnya lagi. Kata guru-guru, begitulah surga. Begitulah rubah. Begitulah rubah. Begitulah rubah. Dia dikenal sebagai hewan yang usil. Dia hendak mendekati si burung hantu dan lari. Ada burung hantu, ada burung hantu, mana burungnya? Hahaha, kenal kamu. Wajah adikmu tadi sangat lucu sekali. Ya, sudah. Lupa sudah bilang jangan semalam tidur siang. Lupa sudah bilang jangan selalu tidur siang. Makanya aku jadi begitu. Jangan usir dia. Buat apa? Kulihat di sekitar sini tidak ada hewan buas. Kata babi hutan, aku hanya waspada jika ada serangan. Bilang saja kamu penakut. Aku tidak penakut. Aku hanya waspada jika ada hewan buas seperti macan, buaya, dan banteng. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang sedang mengintai. Dan tiba-tiba seekor macan menerjang ke arah mereka. Dan berubah menjadi ketakutan.
sang kuda-kuda untuk menyerang kembali. Dan kaca terpental jauh. Kata rubah, apa itu? Sudah sekarang kau menyadari apa yang kubicarakan tadi. Yang berburu gratisan menyadarkan aku terlalu mengabarkan kamu. Aku sadar jika aku salah. Dan tentu saja kenapa baru kita terima kasih berat. Baru saya mengatakan mulai sekarang bertanggung jawab dan menaikkan hal lainnya. Menunjukkan hal lainnya. Jika sebabnya seperti terus dan tidak ada teman yang dan tidak ada yang mau mendengarnya dan tidak ada yang mau menolong kalau kita sifatnya seperti itu. Dan sudah selesai ceritanya? Sudah. Oke, sebentar. Ada yang mau ngasih komentar tentang apa sumber? Sumber dan babi hutan. Ada yang mau ngasih komentar kira-kira kelompok ini ceritanya gimana ya? Ada? Oke, Mulia. Ceritanya bagus. Kesannya bagus nggak? Kesannya? Suaranya kurang kedengaran. Terus apa lagi? Suaranya kurang kedengaran. Nah, jadi nanti tadi udah bagus ya penceritaannya. Cuma tadi ada buat tersendat sedikit. Cuma nanti buat kedepannya kalau ada presentasi berarti suaranya harus dikencangin lagi ya. Karena biar itu ada ceritanya. Oke, kasih tepuk tangan buat kawan-kawan. Waalaikumsalam. Selanjutnya kira-kira kelompok siapa ya? Kelompok aja. Nanti kasih komentar ya buat kelompok yang lain. Kelompok singa R. Ayo kelompok singa. Ada gerakan yang berubah nih kelompok singa. Silakan langsung. Oke, ini karena tadi kan kelompok singa. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok singa. Mana di mana kelompok paling kece? Kelompok paling kece ada di kelompok kami. Mana di mana kelompok paling kece? Kelompok paling keren ada di kelompok kami. Kelompok singa jaya jaya jaya. Tepuk tangan dulu dong. Kelompok singa jaya jaya jaya. Oke, silakan. Hutan fauna memang begitu indah. Pepohonan yang rimbun dan sumber daya air yang begitu melimpah. Pesona ini mampu menarik siapapun untuk singgah di sana. Dia adalah Frank, burung berpipi jantan bertubuh mobil. Sepertinya pohon ini bagus sekali. Ada lubangnya juga. Sebenarnya cukup luas. Aku masuk dulu. Suasana di dalam sini sejuk dan adem sekali. Cocok untuk dijadikan rumah. Oke, aku akan singgah di sini.
Hei, lihatlah di bawah ada pohon. Hei, lihatlah di bawah ada pohon lengkeng. Aku tidak perlu jauh-jauh mencari makanan. Tidak membuang lama dan lalu bergegas langsung turun ke bawah untuk menuju ke pohon lengkeng tersebut. Enak sekali ada makanan di dekat rumah seperti ini. Tidak perlu capek-capek terbang jauh untuk mencari makan. Dan oh lihatlah, Fren memetik setangkai penuh lengkeng tersebut. Tidak aku sangka aku akan mendapatkan sebanyak ini. Mari kita makan di rumah. Fren lalu kembali ke rumah pohonnya dan dia memakan sayur. Sepertinya lebih bagus aku tunggu di sini. Aku akan coba satu-satu dulu. Sayur ini sangat manis dan tidak menunggu waktu lama. Fren menghabiskan semuanya. Akhirnya perutku kenyang. Sepertinya ada pohon ceri di bawah. Tapi aku akan mengambil pohon cerinya. Tentu saja deh. Apa aku mengambil pohon ceri sekarang dan mengambil buah-buah yang lain untuk jadi cadangan makanku. Dan oh baiklah. Dan lagi-lagi Fren turun ke bawah untuk mengambil buah ceri. Lalu Fren mengambil buah ceri begitu banyak. Setelah itu Fren langsung memakan buah ceri itu. Lalu Fren memakan buah ceri itu di dalam rumahnya. Sedikit demi sedikit Fren makan buah ceri itu. Lalu keesokan harinya Fren memakan lagi buah ceri tersebut. Dan Fren berkata, jika aku makan esok pasti akan busuk. Ya sudah, aku makan lagi saja. Setelah itu Fren memakan lagi. Dan keesokan harinya Fren masih saja terus memakan buah ceri tersebut. Lalu berkata, ya buah ceri. Bagian buah ceri ada yang hampir busuk. Ya sudah deh, lebih baik aku makan saja. Setelah itu Fren memakan buah ceri itu. Memakan buah ceri lagi. Lalu Ciko mulai khawatir dengan keadaan Fren karena sudah 3 hari Fren tidak keluar dari sarangnya itu. Sedangkan Fren masih saja asik untuk memakan buah ceri tersebut. Tidak lama kemudian buah ceri tersebut habis dimakan oleh Fren. Dan tanpa Fren sadari badan Fren menjadi besar dan Fren tidak bisa berdiri ataupun keluar dari sarangnya. Setelah itu ada yang datang. Jika syukurlah kau datang, khawatir padamu. Ini ku bawakan air kelapa untukmu. Habis ini itu akan membantu meredakan perutmu yang sakit. Habis ini aku akan sarapan lagi. Sebenarnya aku akan terus mendukungmu. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Nah, ada yang mau ngasih komentar sekian? Ada yang mau ngasih komentar pada kelompok ini? Yang bertiga ini nih, dia kehilangan satu kelompok. Oke, adik. Saya udah nyebutin juga belum? Nah, judulnya apa? Gara-gara terlalu banyak makan. Nah, tadi kalau misalnya kalian nyimak, berarti ada amanatnya tuh yang bisa diambil. Gak boleh apa nih? Gak boleh ragu sama. Oke, tadi adik ngasih komentar. Ada lagi yang mau ngasih komentar kelompok ini? Gak ada. Oke. Udah bagus ya, tadi udah ada ekspresinya tuh dari Queen, dari Talita, sama dari Seva juga lancar. Oke, silakan gitu. Oke, sekian.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Ada 2 kelompok lagi berarti ya. Kelompok ini nanti kasih komentar ya. Kelompok jerapah. Rentang berlompatan. Yang panjang. Ada nggak nih jawabannya? Ada. Oke. Kita sambut kelompok jerapah. Ada Hairi, Cika, sama Arini. Bisa dibagi. Hairi 1, 2, 3. Oke, silakan yang lain tolong disimak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jerapah yang berjudul Kisah Kancil dan Merak. Tinggallah beberapa satwa yang bernama Merak terus menyombongkan dirinya karena kecantikan dulunya dan kepintarannya. Tidak hanya itu, ia juga merendahkan Ayam dan Angsa karena Ayam dan Angsa tidak memiliki bulu seindah Merak. Ayam dan Angsa tidak habis pikir akan kesombongan Merak. Ia memang pintar dan juga cantik, namun tidak dengan hatinya. Hari terus berganti. Merak terus dan mencari perhatian ke semua hewan. Hampir semua hewan telah ia ajak adu kecantikan dan kecerdasan. Merak dengar kancil adalah hewan yang cerdas di hutan itu. Merak ingin menantang kancil untuk mengadu kecerdasan dengannya. Maka Merak segera pergi ke tempat kancil. Sesampainya di tempat kancil sedang tertidur pulas. Kata Merak, "Hei kancil, bangunlah, aku ingin berbicara kepadamu." Kata kancil, "Ada apa Merak?"
sebentar ini. Kata Kancil, aduh mohon maaf Ra, aku masih ngantuk sekali. Aku habis berkelana. Terima kasih kalian sudah datang di sini. Aku ingin mengumumkan pengumuman penting. Kalian tahu, aku sudah berdiri lama di sini. Dan kalian tahu, Terus ada lagi sampai di kandang merak, Kancil pun berteriak, merak, merak, gawat. Segala lari. Ada apa Kancil? Ini gawat. Kami melihat pemburu. Sepertinya kejati kami telah tersebar ke telinga pemburu. Dia ingin menangkap hewan tercantik di hutan ini. Benarkah? Oh, aku harus segera lari dari sini. Merak pun berlari meninggalkan hutan ini dan sementara itu hewan lainnya tertawa. Sementara itu hutan ini pun kembali ke kehidupan normal. nah, Amanat dari cerita ini, janganlah jadi orang sombong, walaupun kecantikan dan kecerdasannya lebih tinggi dari kamu. tepuk tangan dulu buat kelompok jerapah. Oke, ada yang mau ngasih komentar tidak untuk kelompok jerapah? Oke, boleh. Sebentar, begitu ya. Tadi itu waktu awal tuh kan kurang jelas, terus ada cerita potong, jadi ya emang seperti itu yang mereka sendiri ngomong. Terus tadi itu bagian jika emang udah bagus, tapi pas bagian hati itu suaranya tuh kurang kencang, jadi gak terlalu mendengar gitu. Udah sih komentarnya. Terima kasih, Queen. Itu ya komentarnya yang kelompok ini. Selanjutnya Gasa. Kurang lancar berceritanya. Terus bagian orientasi Bagian kurang orientasi. jelas. Oke, bagian orientasi kurang jelas. Tadi sama seperti yang Queen, bagian orientasi ya. Orientasi
komunikasinya itu luar jelas sama suara Aini tadi Cika udah agak kencang ya suaranya ya sama Safat. Nah tapi pas bagian Aini itu suara lancar, cuma suaranya kecil jadi nggak tahu kelanjutannya kayak gimana ya. Nggak apa-apa ya. Nanti untuk kedepannya bisa dijadikan pembahasan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok zebra. Udah bang. Udah belum sih? Apa nih? Lewat mana, Agit? Zebra lah. Oke, silakan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Zebra akan mempresentasikan cerita berjudul Asal Usul Biologi Pendiru. Kala itu, semua hewan masih menggunakan bahasa yang sama. Ulangi. Kala itu, masing-masing hewan belum memiliki ciri khas suaranya masing-masing. Mereka masih menggunakan bahasa yang sama. Maka ini terbentuklah suara mereka masing-masing. Siang ini, semua hewan berkumpul dipimpin oleh singa si raja hutan. Kalian aku kumpulkan di sini karena aku akan menyampaikan kata-kata yang diberikan oleh peri hutan. Dia berkata, wahai singa, aku sampaikan kepada penghuni lainnya, buatlah suara khasnya masing-masing. Kalau mereka sudah membuatnya, beritahu aku. Bahasa baru? Oke, beri kami waktu seminggu untuk berlatih. Baiklah singa, aku akan beri waktumu seminggu. Oke, terima kasih peri hutan. Jadi begitu teman-teman, aku mau menyampaikan ini ke kalian supaya kalian membuat bahasa yang baru. Jadi begitu teman-teman, aku minta kalian membuat bahasa baru. Apakah kita tidak bisa bercakap-cakap seperti ini lagi? Bukan begitu, kita tidak bisa saling berbicara seperti ini, tapi
mempunyai waktu hanya untuk mendidik hewan lainnya, sedangkan dia tidak sama sekali untuk melatih. Dan 1 minggu berlalu, hewan lainnya berkumpul untuk mempertunjukkan hasil latihan tersebut. Serigala pun berkata, "Oh, aku deg-degan sama, aku juga deg-degan," ucap gajah. Lalu ular pun berkata, "Peri tadi itu sudah datang." Peri pun berkata, "Wah, kalian sudah berkumpul di sini, pasti kalian sudah siap untuk memperlihatkan hasil latihan kalian. Nah, selanjutnya kita akan dimulai dari singa. Singa pun berkata, "Baik, saya akan menunjukkan hasil latihan saya." Babi pun berkata, "Wah, suaramu bagus sekali, singa. Kamu memang pantas menjadi Kamu memang pantas menjadi hewan hutan raja, si raja hutan." Setelah itu, peri pun berkata, "Wah, suaramu unik sekali, singa. Mulai saat ini itu adalah suara unikmu. Selanjutnya siapa lagi yang akan memperlihatkan hasil latihan tersebut?" Sapi pun berkata, "Saya duluan, Peri." Peri pun berkata, "Nah, sapi, ayo silakan tunjukkan hasil latihanmu." Maka dimulailah dari sapi. Itulah suara kami. Halo Bravo, beritahu sekarang ya, apakah bagaimana hasil latihanmu? Cakap. Bagaimana ini? Aku belum sama sekali berlatihan. Dan dia pun berusaha untuk mengeluarkan suaranya. Cakap. Itu kan suaraku, cakap kambing. Suara pun marah dan pun memberi pelajaran kepada Beok. Aman saja, tidak boleh mengejek orang lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada yang ingin memberi komentar? Oke, Queen, silakan. Tadi pas penjelasannya bagus, ceritanya nyambung, tapi ya emang sedikit Tersendat. kayak apa itu apa sih orang Tapi ceritanya dapat ya, maksudnya ya. Nyambung. Oke, itu untuk kami. Jika sama pas tadi itu menceritakannya keren banget, terus ada rupanya alhamdulillah bagus, suaranya besar tapi kurang cepat. tadi Sani hampir sama ya sama Green. Nah, tadi tapi ditutupi sama saat itu sama Mulia. Mulia bagus, ada ekspresinya, ada suara tiap hewannya itu berbeda-beda sama. Nah, sama pengulangannya ya terlalu cepat ya. Ya. Ada lagi kelompok yang ini? Mas komentar? Oke. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, Ibu sudah menilai ya, menilai kelompoknya sangat menilai individunya. Ya, tadi semuanya hebat-hebat, udah pada berani buat bercerita kepada temannya di depan. Ada yang masih malu-malu, saya lupa, saya apa itu buat belajar. Ada yang misalnya dia udah hafal nih, cuma dia suaranya kurang rata seperti itu. Terus ada yang dia udah hafal, dia ekspresinya udah bagus, yang hewan suaranya dibedakan, gitu kan, cuma agak cepat aja. Gak apa-apa ya, namanya belajar ya. Oke,
Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Nah, tapi untuk kelompok ini jangan bersedih. Mana? Dimakannya nanti ya. Oke, sebelum ditutup pembelajarannya, ya sebelum kita tutup pembelajarannya, ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak kita ini hari ini belajarnya tentang apa ya? Oke, Renata. Siapa? Kanza. Kesimpulan pembelajarannya adalah kita telah mempelajari teks verbal. Dan saat tadi juga beberapa kelompok telah menceritakan ceritanya masing-masing. Ada yang menceritakan tentang kisah rubah dan babi hutan, asal usul Sibeo dan Sibeo peniru, dan masih ada lagi. Oke. Dan yang tadi presentasikan juga sudah lumayan bagus, dan mereka juga sudah bisa berbicara dan menceritakan tentang kisah tersebut. Oke, sip. Tuh. Ada lagi? Oke, quiz. Dari kesimpulannya sih kayak bisa belajar memahami teks verbal, bisa menceritakan kembali kisah yang sudah dikasih dari link yang dikasih. Terus membuat kita juga bisa berbicara atau cerita di depan umum. Kalian dapat pelajaran kan hari ini apa? Yang kayak tadi kita bisa lihat teman kalian itu presentasi atau menceritakan kembali fabel yang teman kalian masing-masing dapat. Terus kalian belajar berbicara ke depan, mengekspresikan kalian itu berperan sebagai tokoh apa seperti itu ya. Jadi nanti kalian semuanya hebat-hebat. Oke, kita tangan dulu. Kalian semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masih di terakhir materi terakhir teks fabel, kalian selanjutnya akan memerankan teks fabel. Kalau tadi kan menceritakan doang nih, ya tapi nanti pertemuan selanjutnya kalian harus bisa memerankan kalian yang jadi tokohnya. Ya kelompoknya masih sama, ya untuk ceritanya nanti ibu kasih, ya. Misalnya Queen mau jadi, kalau misalnya masih pakai teks itu, misalnya Queen tadi mau jadi tadi apa sih? Ciko ya, Ciko. Ya si Ciko, misalnya si Queen mau jadi si Ciko, nah gimana caranya nih? Orang bisa tahu kalau si Queen itu jadi Ciko. Misalnya, apakah nanti pakai atribut, misalnya, atau misalnya kalian kan kelinci bisa pakai ini apa sih namanya bandana yang ada bibitnya gitu. Nah nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah sebelum berakhir, silakan dibuka handphonenya. Silakan dibuka handphonenya. Ibu sudah mengirimkan link untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Ya, silakan diisi. Isinya kalian hanya tinggal menambahkan komen pada ini. Nih, apa yang kalian pelajari hari ini, kalian tinggal tambahkan komen di sini. Ya, terus apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Bagian yang mana sih yang kalian sukai dari awal sampai akhir tadi? Terus sampai yang terakhir, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Kamu belum mengerti pembelajaran hari itu pas bagian yang mana? Oke, silakan diisi. Kita lihat nih. Sudah bisa? Gantian dulu kalau enggak masuk ke sebelahnya.
fabel, teks apa? Typo, Bu. Typo. Teks Febri, Typo. teks fabel. Kami mempelajari teks fabel di jalan di depan umum. Mempelajari teks fabel. Jadi teks fabel. Oke. Gak apa-apa ya Mas Wadi. Apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini? Presentasi. Menceritakan kembali presentasi. Presentasi juga hadiah. Hadiah. Presentasi. Mungkin sudah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Oke, ada yang masih? Nggak bisa. Udah kalau sampai ada coba. Udah. Udah ya. Febri. Febri nanti kita belajar tes Febri aja. Oke, sudah ya? Belum. Oke. Ya, pencet jam komen ya, kayak kalian komentar di IG kalau enggak di Facebook. Sudah bisa. Coba deh sini. Kalau yang masih love juga boleh tuh di Iya, udah masuk loh. makasih dong. Ya sudah ada aku langsung masuk aja kalau di nyampe. Udah nggak bisa. Mantap. Jadi aku ya. Oke, sudah sih. Kalau udah komen semuanya sudah. Coba ini tunjukin dari ini. Sudah semua ya? Oke, ini adalah pesan-pesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita tutup, ya, jangan lupa untuk mempersiapkan menerapkan teks fabel. Ini kelompoknya masih ini ya, ya. Untuk teksnya nanti ibu kabari. Oke, silakan untuk menutup kegiatan hari ini. Dirapikan dulu mejanya, sampahnya silakan kalian buang dulu. Ya, jangan ada sampah dulu ya sebelum keluar kelas ya. Silakan sampahnya di
Perhatian. Siap. Tangan dilipat. Kepala menunduk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh pulang dan hati-hati di jalan ya. Oke. Assalamualaikum.